Halo good leader, apa kabar hari ini? Perkenalkan nama saya Agung, founder dari growing.id. Kali ini kita membahas tips menemukan passion hidup Anda. Leadership is fun. Nah, berdasarkan riset Indonesia Human Resources Forum tahun 2017 menyebutkan bahwa 87% pelajar di Indonesia mengaku salah memilih jurusan yang ditempuh karena tidak tahu apa yang diinginkannya. Nah, nggak usah jauh-jauh, saya sendiri. Saya dulu waktu SMA jurusan fisika. Padahal saya suka sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Pada saat kuliah pun saya jurusan IT. Padahal saya suka berorganisasi, bersilaturahmi kepada teman-teman. Saya suka bagaimana kita bisa menumbuhkan organisasi dengan baik. Nah, itu salah satu dari 87% bahwa saya pun salah memilih jurusan. Oke? Nah, sebelum saya masuk tentang menemukan passion Anda, saya akan tanyakan dulu nih. Kira-kira Anda pernah merasakan nggak tekanan dari pekerjaan yang dijalani? Oh, artinya Anda itu sebenarnya suka pekerjaan tertentu, namun mendapatkan fungsi pekerjaan yang lain. Contoh nih saya sebenarnya suka untuk berinteraksi dengan orang lain. Bisa jadi di dunia marketing atau di dunia pelatihan. Namun pada waktu itu saya bekerja di bidang IT yang notabene saya selalu di belakang meja nih. Sehingga saya merasa tertekan. Padahal pekerjaannya nggak berat-berat banget. Tapi karena merasa panggilannya bukan di bidang itu, sehingga merasa lebih sensitif. Nah, kira-kira teman-teman pernah merasakan hal itu juga kan nih? Oke, berikutnya. Akan memunculkan rasa lelah dan kebosanan. Nah, pernahkah Anda merasakan itu? Cepat bosan, cepat lelah gara-gara pekerjaan Anda. Nah, kalau ada yang merasakan itu, silahkan komen di bawah ini. Oke? Berikutnya, cenderung rentan terhadap stres. Jadi kalau jurusannya berbeda, pekerjaannya berbeda dengan apa yang Anda suka, biasanya cenderung rentan terhadap stres. Nah, kira-kira apakah Anda merasakan demikian? Oke? Yang terakhir, performa kerja tidak maksimal. Karena Anda merasa jenuh, merasa bosan, sehingga pekerjaan Anda itu nggak maksimal. Sehingga hasilnya pun tidak maksimal. Dan akhirnya terkesan Anda tidak kompeten. Ini dampak kalau Anda tidak pas dengan passion Anda. Nah, pertanyaannya, bagaimana untuk menemukan passion Anda? Kalau yang sudah tahu, silakan komen. Mungkin bisa Anda tambahkan dalam komen Anda. Nah, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk menambah wawasan dan menemukan diri Anda. Khususnya passion Anda. Oke? Nah, pertanyaan pertama. Orang bilang kamu bertalenta di bidang apa? Ini menarik nih. Biasanya orang akan lebih tahu tentang diri Anda dibandingkan diri tersebut. Kenapa? Karena kecenderungannya perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan yang Anda lakukan itu akan dilihat oleh orang lain. Sehingga kadang-kadang mereka memberikan masukan buat Anda. Contoh nih, saya itu sekolah di bidang fisika untuk SMA-nya, kemudian di IT untuk kuliah. Tapi orang-orang bilang, kok lu seneng berorganisasi itu? Sepertinya salah jurusan. Nah, jadi artinya bahwa saya diberikan masukan bahwa sepertinya Agung itu bukan di bidang teknikal banget, tapi lebih ke non-teknikal. Gitu. Jadi ini salah satu refleksi buat Anda. Saya ulang lagi, orang bilang kamu bertalenta di bidang apa. Nah, kalau bisa, Anda bisa menanyakan teman-teman Anda, bisa menanyakan orang-orang terdekat Anda yang benar-benar tulus ya, sehingga Anda bisa tahu kira-kira Anda itu talentanya di mana. Itu yang pertama.
Berikutnya, yang kedua. Yang kedua adalah apa yang saya ingin capai dan membuat saya bahagia. Nah, ini menarik nih. Karena setiap orang pasti mempunyai kebahagiaan masing-masing. Setiap orang pasti punya keinginan masing-masing. Nah, kira-kira Anda bisa jawab, apa yang saya ingin capai dan membuat saya bahagia? Pesan buat saya untuk menjawab nomor 2 ini, saya sarankan tidak ada beban dari orang lain. Sehingga Anda benar-benar jujur menjawab dari diri Anda sendiri. Oke, pertanyaan yang ketiga. Hambatan apa yang ingin harus kamu selesaikan? Nah, jadi setiap manusia diciptakan punya kelemahan dan kelebihan. Nah, kira-kira Anda tahu nggak hambatan-hambatan diri Anda sendiri? Yang bisa akan membangun tujuan Anda untuk lebih baik lagi. Contoh nih, ya, contoh pada diri saya nih. Saya kalau berkomunikasi kepada orang lain secara individu, nggak ada masalah. Namun, jika saya ngomong atau berbicara di depan publik, itu saya bermasalah. Pada waktu itu, saya berbicara di depan publik, saya groginya minta ampun. Kira-kira bagaimana nih solusinya agar saya bisa melakukan dengan baik dan benar untuk berbicara di depan publik. Sehingga saya harus belajar dan belajar lagi. Nah, itu contoh adalah hambatan yang terdapat dalam diri saya. Pertanyaan buat Anda adalah hambatan apa yang ingin harus Anda selesaikan? Oke, berikutnya. Pertanyaan yang keempat. Kegiatan apa saja yang membuat saya lupa waktu? Nah, ini menarik nih. Jadi Anda tolong periksa dengan kegiatan-kegiatan Anda sendiri. Mulai dari kecil sampai Anda besar. Kira-kira kegiatan apa yang membuat Anda itu lupa waktu dan lupa makan? Kira-kira kegiatan apa yang membuat Anda tuh antusias banget? Nah, itu bisa sebagai pondasi Anda untuk menemukan passion Anda. Berikutnya, pertanyaan yang kelima. Apa yang ingin saya pelajari lebih serius lagi? Nah, jadi setiap orang kalau dikatakanlah, makanya rajin baca buku nih, kayak gitu. Pertanyaannya, buku apa yang Anda pelajari lebih serius lagi? Contoh misalnya Anda suka di mekanik. Berarti Anda akan pelajari lebih serius lagi di mekanik. Sampai sedetail-detailnya. Contoh misalnya Anda suka di politik. Berarti Anda akan pelajari lebih serius di bidang politik. Nah, tujuannya apa? Agar Anda bisa menggali passion ini lebih maksimal lagi. Sehingga dampaknya adalah Anda mempunyai keterampilan yang lebih baik lagi, terutama di passion Anda. Itu pertanyaan yang kelima. Kita masuk pertanyaan yang keenam. Siapakah yang akan membayar Anda untuk kemampuan atau keterampilan yang Anda punya? Ini pertanyaan menarik. Karena tentunya nanti passion itu akan membuat menjadi penghasilan diri Anda sendiri. Tentunya passion itu akan membuat menjadi keterampilan yang dimana keterampilan itu bermanfaat bagi orang lain. Sehingga ada pertanyaan, kalau Anda terampil, kira-kira yang membayar siapa? Dan yang menarik adalah keterampilan itu sesuai dengan passion Anda. Biasanya, kalau orang yang sudah senang dengan apa yang dilakukan, sehingga dia akan terus-menerus, walaupun itu menjadi masalah, dianggapnya sebagai tantangan. Sehingga dia terus-menerus, sehingga menjadi terampil, atau kata bahasa kerennya, expert. Oke? Ini pertanyaan yang terakhir. Oke. Itu saja untuk dari segi menemukan passion Anda. Saya berharap 6 pertanyaan itu Anda jawab dengan baik, sehingga Anda bisa menemukan passion Anda lebih maksimal lagi. Nah, bagi teman-teman yang ingin berdiskusi dengan saya, silahkan klik di bawah ini, ya, sehingga kita bisa berinteraksi dengan baik. Oke, itu saja teman-teman. Moto kami, leadership is
fun.